Banyak orang yang hidup dari keinginan mereka, sehingga mereka selalu ingin ini, ingin itu banyak sekali. Yang ada adalah terjadi, mereka terjebak dalam keinginan, dan selalu mereka tidak membeli apa yang mereka butuhkan, tapi mereka membeli apa yang mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi, akhirnya mereka jadi kesulitan keuangan, mereka terjerumus dalam kesulitan, mereka akhirnya menggunakan hutang, misalkan kayak pakai kartu kredit, jadi disebut kartu setan, karena keinginan seseorang. Ya, jadi karena kalau misalkan punya keinginan, itu seringkali dibuat menjadi hal yang sangat-sangat kayak tanda kutip negatif banget gitu ya dalam kehidupan ini. Kalau Anda lihat ya, kurang lebih yang ngomongin seperti yang tadi saya ngomongin barusan. Seolah-olah kalau kita punya keinginan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang gak benar, yang bisa membuat kita jadi orang miskin kalau misalkan kita punya keinginan. Padahal sekaligus di waktu yang bersamaan, banyak teman-teman saya justru jadi sangat kaya raya sekali karena mereka justru punya keinginan. Banyak orang kita didoktrinasi bahwa kita harus ya hidup sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Nah, ketika kita menempatkan diri kita untuk hidup bergerak dari energi kebutuhan, itulah yang terjadi. Jadi apa? Akhirnya setiap kali ya jadi bergeraknya untuk memenuhi kebutuhan saja. Sekedar buat makan, cukup. Sekedar buat sekolah anak, cukup. Sekedar buat apa-apa yang cukup, udah cuma ngepas doang gitu. Jadi pas-pasan hidupnya, gak pernah ada kelebihannya, gak pernah ada kelimpahannya. Karena apa? Kita bergerak dari sebuah kebutuhan untuk menjadi kan segala sesuatunya sekedar kebutuhan kita. Bukanlah sebuah keinginan. Nggak ada yang salah dengan menginginkan sesuatu. Misalkan contoh menginginkan boneka ini tidak dibutuhkan. Karena apa? Cuma boneka. Nggak butuh juga, kalau ada juga nggak ngapa-ngapain, cuman bikin orang lucu doang dan bikin orang seneng, nggak usah gitu. Nah kalau kayak begitu kan jadi kayak, ya hidup kalau nggak ada keinginannya sedih juga ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya banyak orang yang bergerak dari hidup hanya sekedar memenuhi kebutuhan sepanjang hidupnya sampai dia mati. Dia hanya sampai di level kebutuhan saja. Jadi kalau nanya sama saya, hidup ya jangan cuma sekedar kebutuhan, tapi boleh juga Anda memiliki keinginan untuk menciptakan sebuah perubahan. Tapi ya kembali lagi, jangan menggunakan kalimat ingin ya, tapi keputusan. Anda memutuskan untuk memang hidup Anda yang menjadi lebih baik lagi. Dan itu tidak salah. Banyak orang yang bilang, lu terlalu ngejar dunia, segala macam kayak gitu. Ya kalau mereka berpikir seperti itu, ya itu terserah mereka. Kalau mereka nganggap seperti itu, ya mereka mau mengejar surga misalnya. Mereka hidup di dunia tapi ngejarnya surga. Ya itu terserah mereka juga gitu. Banyak orang yang biasanya seperti itu yang ngomong ke saya, lu terlalu duniawi, lu Rio gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan pilihan. Saya mau mengejar surga dengan cara dunia misalnya ya. Misalkan saya berkarya, ya saya misalkan jadi lebih sukses, saya bisa menginspirasikan orang. Misalkan saya mau bantu orang juga, saya nggak kesulitan kayak gitu ya. Sedangkan mereka ya fokusnya kepada diri sendiri, mau mendekatkan diri sama Tuhan untuk diri mereka sendiri supaya mereka bisa masuk surga. Ya, sambil jalan bisa bantu sesama juga ya, tapi mungkin level perbantuannya juga berbeda di saat kita punya kapabilitas sama kalau biasa saja gitu. Makanya jadi kan gini, kalau saya selalu bilang sangat sia-sia kalau orang baik suka menolong orang tapi dia miskin. Kenapa? Karena dia nggak bisa expand, dia hanya bisa membantu di kondisi level yang sangat-sangat kecil sekali lingkupnya. Ya misalnya dia miskin, dia hanya bisa bantu dirinya sendiri sama bantu orang di sekelilingnya paling sedikit gitu ya. Keluarganya juga mungkin banyak teman saya yang orang tuanya sering bantuin orang, tapi anaknya juga menderita gitu. Anaknya kayak susah, kalau papa mas sama orang lain aja baik gitu ya. Tapi mereka yang gak happy gitu keluarganya gitu ya. Dan keluarga ini sering ngomong bersungut-sungut di belakang. Kayak misalkan contoh, suami gue tuh kalau bantuin orang tuh gitu terus, gak kira-kira, tapi kalau buat kita keluarganya, nah itu sering banget yang kayak gitu. Ya, dan mereka biasanya nggak ngomong di depan gitu ya, di belakang, tapi itu celotehannya banyak sekali. Anda mungkin kenal banyak sekali orang yang seperti itu, atau mungkin Anda sendiri juga ngalamin hal seperti itu dengan orang tua Anda, atau mungkin dengan pasangan Anda, atau mungkin ya saya nggak tahu ya, setiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Ya, tapi bayangkan ketika orang-orang yang sulit sekali keuangannya ini aja bantuin orang, bagaimana kalau mereka jadi sangat sukses, sangat kaya raya, sangat berkelimpahan hidupnya? Tentu ada banyak orang lagi yang bisa dibantuin. Tentu dia akan lebih banyak bisa berkarya untuk ya istilahnya mendekatkan diri kepada Tuhannya.
Kalau misalkan hari ini dia nggak usah mikirin uang lagi, mungkin dia bisa ya setiap hari cuman datang ke rumah ibadah, berdoa, bantu kontribusi. Kayak salah satu kenalan saya banyak ikut memberikan kontribusi yang sifatnya itu kayak datang ke keluar kota, bantuin orang gitu ya zaman dulu ya. Apalagi terutama kalau lagi ada bencana, nah itu dia sering banget lakukan kayak gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya adalah sesuatu hal yang diperlukan untuk kita miliki, yaitu adalah kapabilitas kita yang diekspand, ya, entah secara finansial kita lebih kuat, ya, lebih capable, terus punya kemampuan untuk bantuin orang misalnya kayak gitu ya. Dan skill-skill ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita yang bisa menjadi lebih menebarkan manfaat kepada lebih banyak orang. Untuk itu kita perlu punya keinginan, ini aja keinginan loh, ingin untuk membantu orang lain lebih banyak. Ya, jadi bukan cuma buat diri kita sendiri sama Tuhan aja, itu juga sangat bagus. Tapi akhirnya jadi cuma satu garis nanti. Kita nggak bisa banyak berkarya dengan orang lain, sama-sama mendekatkan diri mereka kepada Tuhan juga. Bagaimana kalau itu adalah sebuah opsi yang bisa Anda miliki? Bagaimana kalau Anda tidak berhenti hanya pada diri Anda sendiri, tidak berhenti hanya pada saya, dengan Tuhan saya, ya satu garisan, tapi saya bisa bantu orang lain juga lebih mengenal Tuhan gitu. Jadi karena saya punya kapabilitas lebih, misalnya kayak gitu. Jadi membangun diri saya dulu, membangun diri kita dulu, ya dengan cara apa? Memiliki keinginan untuk bertumbuh, untuk berkembang, ya sehingga kalau kata salah satu guru saya Pak Jamil Azaini, ada 3 hal pahala yang tidak pernah habis di dunia ini, yaitu adalah amal syariah, ya ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Ya jadi ada 3 hal ini. Ya kalau di dunia ya silakan Anda kejar 3 hal ini aja, ya kan? Jadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Banyak beramal, ya itu udah pasti positif sekali, luar biasa ya kan, banyak bantuin orang ya. Terus juga ilmu yang bermanfaat akan bisa diturun temurunkan nih, jadi nggak ada habisnya, karena ada orang yang ngerasain happy terus dia bisa sharingin lagi ilmunya ya. Kayak Anda mungkin dengerin audio saya ya setiap hari, video saya gitu ya, that's great dan sangat bagus sekali menurut saya. Pastinya ada ya, kadang ada yang ya Pak saya mesti dengerin nih ya kan, panjang lumayan ya, saya sering kasih panjang, tapi kalau Anda bisa bertahan itu suatu hal yang sangat bagus sekali. Dan ketika Anda mendapatkan manfaat, Anda bisa bagikan kepada orang lain, ini juga bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat orang lain juga. Membagikan bisa dengan cara saya seperti ini ya, mungkin Anda sharekan, atau bisa juga Anda suatu saat dari siaran saya ini Anda bisa ceritakan lagi dengan cara Anda sendiri ya. Jadi kadang-kadang ada kemarin yang bilang, ada orang yang datang ke Instagram saya nyuri ilmu saya, kata dia. Nah, kalau saya, Anda nggak lagi nyuri ilmu saya, karena saya lagi bagikan, jadi saya kasih gitu. Anda mau bagikan lagi ya, itu terserah Anda gitu kan. Itu bebas dan sah-sah aja menurut saya. Anda tidak lagi mencuri, karena bagaimana Anda mencuri dari orang yang memberikan. Ya, ibaratnya saya kasih makanan buat Anda, ibaratnya saya sedekahkan, Anda ambil makanannya ya, ya itu syukur ya. Perihal Anda mau bagikan lagi kepada orang lain ya, itu adalah ya rasa syukur saya bahwa Anda masih mau menjadi perpanjangan tangan untuk membagikan lagi. Karena ilmu yang saya dapatkan pun semuanya bukan dari saya gitu kan. Ilmu ini dari guru-guru saya, dan guru-guru saya juga dapat dari guru-gurunya. There is nothing new under the sun. Pemahaman saya juga mungkin ada sesuatu yang berbeda dari yang mungkin Anda lihat di sekeliling sana, makanya Anda terus nangkring di sini untuk belajar sama saya. Itu juga sebenarnya ya racikan yang mungkin inspirasi yang saya dapatkan dari Tuhan juga gitu kan. Istilahnya Tuhan cuma nitipin ke saya cuma jadi mediumnya aja, saya sharekan kepada Anda. Dan kalau Anda sharekan lagi, that's great, that's good, awesome gitu ya. Kita bikin dunia menjadi lebih baik bersama-sama. Bukan dari energi kekurangan, ya saya nggak akan ngomel kalau Anda sharingkan video saya atau sharingkan isinya gitu ya. Ya kita bersama menciptakan dunia yang lebih baik. Kayak gitu. Intinya adalah selalu bergerak dengan keinginan. Itu juga boleh. Ya, kayak satu keputusan yang Anda ciptakan untuk mengubahkan hidup Anda, hidup orang-orang di sekeliling Anda, dan menjadi lebih besar, lebih mampu, lebih berkapasitas, lebih berkapabilitas, berkelimpahan untuk bisa menjadi perubahan di dunia ini. Oke, so itu aja. Terima kasih masih dengerin terus-menerus dan setia. Ya, luar biasa banget. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih atas Anda. Saya doakan selalu happy, kaya raya, sukses, sehat, bahagia. Oke, dadah!